Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu ya. Kayaknya masih muda semua ya. Oh, udah ada yang tua juga. Oke. Sebelumnya saya minta maaf. Ini saya kayaknya sudah kehabisan baterai karena biasanya saya jam 9 malam sudah tidur. Nah, karena saya tadi nututi guru saya, Mas Herman kesini, jadi akhirnya saya bisa melek gitu sampai sekarang gitu. Saya ingin sedikit patur ya, bicara mengenai difabel. Tadi kan selalu difabel itu apa sih gitu. Kira-kira apa istilah lainnya? Kalau ada yang tahu mboten? Ada yang tahu nggak difabel itu apa? Cacat. Nggih. Cacat, terus ada juga disable gitu. Nah, kalau cacat niku kira-kira konotasinya nopo? Nek barang kok cacat niku pripun? Reject. Gawean pabrik kok cacat, berarti di upcare gitu. Nek mon bar di upcare terus dikapake biasane dibuang balik ke teng pabrik diolah meleh napa didol murah gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ini bicara, kalau saya bicara mengenai penyandang cacat, orang cacat itu, kalau kepikiran kita akhirnya bilang bahwa oke, berarti ini adalah orang-orang yang tadi dianggap gagal produk gitu. Terus mangke bareng ngoten disingkir-singkirke karena tadi nek kaya cangkir kudune apa jenenge cekelane kalih kok mung siji. Napa rada suwek sithik bendet sithik gitu kan. Lah wong ki normale sikile ki loro wutuh. Nah, kok sikile diskon, siji cilik, siji gedhe gitu. Napa tangane onten siji mboten, gitu kan diskon ya. Terus nggak bisa ngomong gitu. Wong kudune iki normale iki iso ngomong gitu. Kok dadi ra iso ngomong? Itu kan akhirnya jadi orang kan berpikir seperti itu, bahwa itu adalah orang-orang yang didiskon sama Gusti Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, kok Gusti Allah niku kinten-kinten yang paling sempurna itu siapa ya? Allah. Kemudian Allah itu kira-kira menciptakan itu barang itu sempurna atau enggak? Sempurna. Kalau kita menganggap orang itu reject, gaweane berarti kan apa yang dibuat Gusti Allah itu reject. Berarti Allah itu juga membuat sesuatu yang tidak sempurna. Berarti kita sendiri namanya menggugat Gusti Allah. Ya kan? Itu saya dulu juga menggugat. Kok Gusti Allah tidak adil ya? Saya jadi cacat, jadi difabel itu usia 2 tahun. Tapi saya sadar itu setelah jadi difabel itu SD nggak sadar, biasa aja. SMP, SMA nggak juga ada masalah. Begitu kuliah, begitu mau nikah, dulu ditolak-tolak calon mertua, ya akhirnya jadinya jadi sadar. Oh, aku ki karena begini jadi ditolak. Mau kerja nggak boleh. Gitu waktu itu, karena dianggapnya nggak sempurna tadi. Nah, kalau saya berpikir akhirnya setelah saya cukup dewasa, alhamdulillah menikah, alhamdulillah bisa bekerja, berpikirnya oh kok iso yo, orang itu dulu menolak yang sebetulnya adalah paringannya Gusti Allah. Jadi itu memang sebenarnya kita sendiri kan harus berpikir bahwa ini adalah yang maringi Gusti Allah, yang menciptakan Allah. Kalau kita berdasarkan keimanan tentu saja itu kita harus menerima itu. Kok banyak juga anak-anak yang sekarang banyak dibuang karena dia tidak sempurna menurut orang tuanya. Tidak seperti yang diinginkan, tidak cukup pinter, tidak cukup cantik, tidak cukup cerdas gitu. Nah, sebetulnya itu yang memang jadi persoalan. Nah, kalau saya mikir tadi, kalau Bapak tadi membahas bahwa kita itu selalu dibolak-balikkan oleh keadaan. Dibolak-balikkan bahwa katanya gitu, Indonesia, katanya orang Jawa itu menekan difabel karena dianggapnya budaya Jawa atau budaya Indonesia itu yang tidak berpihak. Katanya budaya Barat,
budaya Australia, budaya Amerika itu katanya yang paling bagus. Kenapa? Karena mereka yang sampai sekarang memfasilitasi teman-teman difabel. Saya itu waktu sekolah di isu disabilitas itu begitu masalahnya. Jadi pokoknya nek sinau difabel, terfasilitasi bagus tuh neng Amerika. Habis itu di Eropa, habis itu di Australia. Nah, alhamdulillah dengan dana asing tadi Pak, saya tadi sekolah sempat jalan-jalan ke sana. Nah, akhirnya saya melihat bahwa betulkah seperti itu gitu. Kemudian saya berpikir kok Indonesia Indonesia itu nenek moyang saya orang Indonesia. Saya masih sangat nasionalis gitu Pak sebetulnya sampai sekarang gitu. Masih berpikir aku nggak yakin kalau nenek moyang saya dulu itu memang mereka mereject teman-teman difabel ini. Mereka akhirnya nggak boleh sekolah itu enggak. Saya berpikir mosok sih gitu. Kayaknya simbah-simbahku itu orang baik, saya diterima oleh keluarga saya, kok apakah mereka betul gitu. Sampai akhirnya dibuat kebijakan yang memang mendiskriminasikan gitu. Sekolah nggak boleh, harus di SLB, mau sekolah di masjid aja susah loh Pak. Yang pakai kursi roda itu, kalau masjidnya lantai berapa gitu gimana? Sholat aja nggak boleh, mau dengar khotbah juga nggak bisa, mereka nggak dengar gitu kan. Nah hal-hal seperti itu, apa seperti itu gitu, betulkah gitu. Nah akhirnya setelah saya lihat-lihat di beberapa daerah tadi, di Amerika itu baru berpihak kepada teman-teman difabel, memfasilitasi itu setelah Perang Dunia Kedua. Banyak sekali korban jadi amputasi itu dipotong gitu. Kemudian jadi pokoknya korban perang lah, tentara yang korban perang. Itu tahun 40-an, 60 itu baru bergerak ke sana. Kalau di Eropa itu namanya Jerman, itu sampai sekitar tahun 40-an itu masanya Hitler. Itu teman-teman difabel yang mempunyai anak difabel, oleh anggota keluarga difabel itu diminta untuk diserahkan hidup-hidup untuk dibunuh. Itu namanya di gas, di kamar gas gitu, atau disuntik mati. Kenapa? Karena mereka ingin menjadi ras terbaik. Jadi orang yang dianggap reject, dianggap tidak sempurna, mereka akan dibunuh. Itu yang di Jerman. Itu sejarah tahun 40-an sampai itu. Kemudian mereka akan mulai memperhatikan difabel itu sekitar tahun setelah itu. Nah, di Australia itu baru sekitar tahun 80-an. Sebelum itu begitu ketahuan anaknya difabel, dia akan dimasukkan di panti, bahkan tidak ditengok oleh orang tuanya, dibuang. Dan mulai ada pemberontakan dari orang tua itu tahun 80. Itu kan wingi sore kan loh Pak. Nah kalau akhirnya begini, Indonesia gimana toh gitu kan, kok yang dikambing hitamkan selalu budaya kita. Budaya kita tidak berpihak. Nah akhirnya saya kemudian ngobrol-ngobrol dengan Mas Irman, kemudian kita itu melakukan penelitian kecil berdasarkan sejarah. Ternyata, gitu loh. Ternyatanya wong Indonesia, wong Nusantara lah, gitu. Wong Nusantara itu sudah sangat berpihak kepada teman-teman difabel ini. Kalau pernah mendengar Eyang Saridin, Syekh Jangkung, beliau difabel. Beliau menjadi guru dan menjadi murid dari Kanjeng Sunan Kudus. Kalau kita lihat beliau panutan kan. Kemudian ada beberapa tokoh gitu. Kalau di Jogja itu ada Sultan Amangkurat III, itu beliau difabel folio. Kemudian banyak sekali tokoh-tokoh, begitu banyak juga alim ulama yang difabel. Itu yang kemudian diberikan ruang, diberikan mereka itu penghargaan atas kapasitas yang mereka miliki, bukan karena kondisi fisiknya, bukan karena dia tidak nggak bisa bicara, tidak bisa melihat, kemudian tidak boleh beribadah atau tidak boleh sekolah. Tadi kalau bicara keberagaman ya tadi sebetulnya semua orang punya hak untuk sekolah termasuk difabel. Nah itu sendiri, jadi kemudian tidak boleh kemudian direject. Nah ini sebetulnya budaya kita sendiri itu sudah memberikan ruang pada orang-orang yang mempunyai hambatan, yang karena kalau kita percaya betul-betul bahwa setiap orang yang punya hambatan, maka Gusti Allah akan memberikan kelebihan. Kelebihannya itu masing-masing.
gitu. Nah, kembali lagi memang akhirnya kenapa sih orang melihat itu jadi aneh gitu. Ya sekarang aja kita melihat jadi aneh. Karena memang kalau masa-masa sekarang kalau kita ngomongin kapitalisme, itu kan memang tidak berpihak kepada kita yang lemah, kita yang tua, kita yang perempuan hamil, kita yang punya anak tidak berpihak karena mereka inginnya produksi yang menghasilkan uang. Nah sekarang kalau bicara mengenai kapitalisme sinten gitu kan, siapa lagi kalau kita perampasan atas kita sendiri karena kita memang tidak diperbolehkan untuk menengok masa lalu kita, menengok budaya kita, eyang-eyang dulu, simbah-simbah dulu kita sebetulnya gimana, ngupokoro tanah, ngupokoro keluarga, ngupokoro putra wayah, itu gimana. Sekarang kan kita tidak diperbolehkan untuk itu. Nah jadi seperti saya, walaupun Pak saya ngaku saya dari LSM, saya sampai sekarang dibayari orang asing nggih. Tapi gitu. Memang akhirnya saya sempat matur Mas Irman, apa saya mau melarikan diri saja ya gitu. Tapi kemudian kemudian teman-teman lain bicara bahwa ya kita buat saja. Ini adalah cara kita untuk belajar dan memberi pembelajaran kepada teman-teman, kepada masyarakat. Sebenarnya kita harus melihat terkait dengan sebetulnya apa yang dimiliki kita, nenek moyang kita, yang kita ajarkan, yang kita miliki, ini tanah kita loh, ini bangsa kita loh. Jadi kita sendiri itu bisa menghargai itu dan kembali lagi mengingat dan bukan lagi kemudian mendiskriminasikan orang karena dianggapnya cacat gitu, dianggapnya di-reject gitu. Jadi itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan bahwa kita semua sama. Kembali lagi mau dia cacat, mau dia tua, mau dia perempuan, mau laki-laki, mau anak, mau wong Jawa, mau wong Arab, isinya satu, menungso gitu, manusia, bahwa manusia itu perlu dihargai. Dan kembali lagi bahwa kita mungkin tidak sama, tapi kita setara. Nah setara itu bahwa sek cilik yo mungkin makannya nggak banyak, sek gede yang makannya banyak ya memang porsinya gede. Hal-hal seperti itu memang akhirnya harus kita terima sebagai satu keberagaman yang memang diciptakan oleh Gusti Allah sendiri. Itu sih menurut saya yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.